Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan sebuah berita di mana mantan Menkominfo Johnny G. Plate itu menjadi tersangka dalam kasus pengadaan pembangunan BTS itu senilai 8 triliun rupiah. Kalian tahu pada saat Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G. Plate ini sebagai tersangka, itu kan pasti sudah ada dua alat bukti yang kuat. Itu sudah banyak sekali, sudah pasti tidak main-main. Tapi yang ngebuat aku tuh terkejut adalah kalau korupsi kan di Indonesia kayaknya udah biasa banget gitu. Tapi yang buat aku terkejut adalah gini, Pak Mahfud MD kan bilang, Menkominfo bahwa, Menko Polhukam maksudku, bahwa di proyek ini sebenarnya pemerintah itu akan mengeluarkan dana sekitar 20 triliunan rupiah lebih. Tetapi kan di tahapan yang pertama ini uang yang dikeluarkan adalah sekitar baru 10 triliun aja. Tetapi dari 10 triliun ini ternyata 8 triliunnya yang dikorupsi, dibancak gitu. Banyak orang, aku yakin nggak cuman Johnny G. Plate aja melakukan korupsi. Karena dalam kasus ini pun juga sudah ada 5 tersangka yang dari berbagai perusahaan juga terkait juga dalam kasus ini. Tetapi kan aku ngelihatnya kok sebegitu hebatnya ya, pede banget ya. Dari 10 triliun uang yang dikeluarkan, 8 triliunnya artinya 80%-nya itu sudah dikorupsi. Kok sebegitu pedenya? Dan ini pun juga tahun 2022 loh, dari 2020 sampai 2022 yang kita juga udah tahu banyak kasus yang kita benar-benar fokus memberantas korupsi. Makanya kan aku bilang, kalau ada calon presiden nanti atau anggota DPR yang dengan tegas mengatakan, saya akan membuat pasal untuk memiskinkan para koruptor atau memberikan hukuman mati, aku akan dukung itu. Karena Indonesia tuh nggak kekurangan orang pinter, tapi adalah kekurangan orang-orang jujur. Padahal kalau aku cek dari LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Johnny G. Plate itu kaya raya loh. Total hartanya aja di sini tercatat sekitar berapa ini? 191 miliar rupiah itu uangnya dan berbagai macam asetnya. Tapi kok masih korupsi juga, aneh ya. Tapi juga kalau aku lihat secara logika teman-teman, kan yang dikorupsi ini 8 triliun dugaannya. Tetapi kok laporan LHKPN-nya cuma berapa? 191 miliar. 1 triliun itu 1.000 miliar kan ya, betul kan ya? Jadi itu uangnya kemana gitu ya? Ada dugaan yang pertama gini, dugaan pertama adalah karena mungkin laporannya palsu. Seperti kalian tahu lah kalau LHKPN di Indonesia tuh masih banyak kejanggalan dan juga kelemahannya. Karena kan LHKPN itu sifatnya hanya pasif aja ya. Mereka hanya menerima laporan dari si pejabat negara tersebut. Ya sekarang sih sudah ada perbaikan, misalnya kayak di Provinsi Lampung ya. Dari LHKPN penyelenggaranya, dari KPK maksudku, itu langsung turun meng-cross check apakah benar atau tidak. Harusnya sih dari dulu sudah dilakukan. Itu adalah yang pertama. Atau yang kedua, uang 8 triliunnya ini apakah mengalir ke partai-partai tertentu, karena kita juga tahu mantan Menkominfo ini kan bukan hanya sekedar sebagai individu dan sebagai menteri, tapi juga merupakan kader dari partai tertentu. Dan berhubungan juga dengan calon presiden nanti, Anies Baswedan, begitu. Ini juga aku tahu pendukungnya banyak banget. Ada yang mengatakan, ini kayaknya sengaja nih dibuat kayak kasusnya dulu. Aku masih ingat banget, partai apa dulu? Demokrat ya, waktu SBY dulu kan ya. Itu kan tingkat elektabilitasnya kan tinggi banget tuh Demokrat. Tapi gara-gara mereka terkena kasus korupsi, para kadernya akhirnya kan ya habis Demokrat di pemilihan beberapa waktu lalu. Pada saat itu kan iklannya, katakan tidak pada korupsi, katakan tidak pada korupsi, dengan gaya yang begitu nyolot. Tetapi ternyata mereka yang di-endorse mengatakan hal tersebut, para kadernya terjerat korupsi semuanya. Ini ada sebagian orang yang berusaha memelintir bahwa ini kayaknya mau menjatuhkan partai tertentu, yang terutama yang mendukung Anies Baswedan. Menurut aku sih terlalu dangkal ya. Ini pun juga sama dikatakan dari Mahfud MD bahwa kasus ini tuh bukan tentang politik. Jadi ini adalah benar-benar murni penegakan hukum. Bahkan dikatakan begini Mahfud MD, Menko Polhukam kita, bahwa sebenarnya kan dana yang dikeluarkan itu 10 triliun dari pemerintah. Totalnya sih sekitar 20 triliun. Tetapi yang buat aku aneh kan, dari 10 triliun ini harusnya ada 4.800 tiang, tapi hanya ditemukan sekitar 985 tiang, dan itu pun hanya barang-barang mentahnya aja, belum bisa berfungsi didirikan untuk BTS atau Base Transceiver Station. Jadi buat teman-teman yang berada di daerah 3T, yakni adalah terluar, tertinggal, dan terpencil,
kalian harus marah dan juga emosi kepada Johnny J. Plate. Karena apa? Gara-gara dia harusnya tahun 2023 ini sinyal di daerah 3T tersebut sudah jauh lebih baik begitu. Karena apa? Sinyal itu ya berhubungan dengan internet. Internet juga nanti akan meningkatkan banyak hal, mulai pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Akan terjadi banyak percepatan di era digital seperti ini. Tetapi orang yang rakus seperti mantan Menkominfo ini dengan hartanya aja udah ratusan miliar tetapi masih korupsi juga, bagi aku sangat aneh dan juga janggal. Memang uangnya mau dibawa mati gitu, sampai sebegitu banyaknya butuh uang gitu. Terus harus ditelusuri lebih dalam, jangan sampai menguap begitu aja. Uang 8T-nya kemana aja? Karena nggak mungkin dong itu uangnya yang korupsi cuma satu orang. Memang ada 5 tersangka juga ya yang masuk dalam kasus ini, dari pejabat-pejabat, bukan pejabat maksudnya, pejabat-pejabat di perusahaan swasta gitu masuk juga, sudah ada nama-namanya. Tapi aku yakin ada yang lebih besar dari ini semua. Kita nggak tahu apakah nanti Kejaksaan Agung, Kejagung akan berani membuka semuanya. Kita akan cek nanti dalam persidangan teman-teman. Terus modusnya apa sih yang dilakukan dari Johnny J. Plate itu ada 3. Pertama adalah dia ini memarkup biaya kegiatan dan penyusunan kajian pendukung. Makanya gak heran ada yang menjadi tersangka juga dari universitas ya, karena kan ada, kalau penyusunan itu kan butuh akademisi dan sebagainya, yaitu juga bisa dikong kali kong oknum-oknum tertentu. Biaya kegiatan penyusunan kajian juga bisa diala-ala kadarkan, diala-ala di markup lah intinya. Terus juga yang kedua adalah markup harga BTS dan juga perintilannya, aksesorisnya itu juga di markup. Terus pembayaran BTS yang belum terbangun. Itu adalah 3 modusnya. Tetapi yang membuat aku sangat terkejut adalah kok dia begitu pede banget ya. 4.800 tiang yang harusnya sudah siap dengan uang 10 triliun tersebut, ternyata pada saat dicek hanya 985 tiang. Itu pun belum siap untuk melakukan memancarkan sinyal. Terus aku juga sempat ngobrol ya dengan beberapa teman-temanku di Indonesia, karena aku lagi di Indonesia kan ngobrol lah, biasa kok kalau ketemu dengan teman-teman dari dunia jurnalis gitu di Jakarta. Ada yang menduga bahwa kayaknya ini juga berhubungan dengan kebijakan dari Menkominfo tentang peralihan TV dari analog ke digital. Karena kan banyak yang dirugikan teman-teman. Aku setuju perubahan analog ke digital itu, aku setuju karena di Thailand pun juga sudah seperti itu. Manfaatnya banyak untuk masyarakat adalah berhubungan dengan internet. Tetapi efeknya adalah kalau aku cek ya, perubahan TV dari analog saluran ke digital itu, pertama, kalau TV analog itu kan akan membuat orang yang membuat TV baru itu kan sudah tidak bisa banyak lagi karena salurannya sudah terpakai. Tapi kalau dengan digital, artinya orang itu bisa membuat TV itu sebanyak-banyaknya. Otomatis persaingan usaha dalam dunia media, TV terutama, itu akan semakin ketat. Itu adalah kerugian menurut aku. Yang kedua adalah mengenai share dan juga rating. Aku yakin pada saat masa transisi beberapa waktu lalu, banyak TV di Indonesia pasti yang kehilangan penonton. Karena butuh waktu kan untuk masyarakat Indonesia membeli transmisi yang harganya mungkin ratusan ribu rupiah. Itu juga kehilangan pemasukan TV, dan itu kehilangannya juga bukan 1 miliar 2 miliar, aku yakin ratusan miliar rupiah teman-teman, karena kan butuh waktu kurang lebih sampai sekarang aja kayaknya juga masih belum semua punya transmisi tersebut. Terus ada dugaan juga bahwa apakah jangan-jangan transmisi yang masyarakat harus beli itu ada dugaan juga korupsi di markup. Mungkin nggak sih? Masa sih nggak mungkin juga, karena aku sih sangat possibility sangat tinggi banget, karena dengan uang 10 triliun dari pemerintah, 80%-nya dikorupsi, itu aja ngebuat aku bertanya-tanya kok berani banget ya, berarti mereka sudah begitu pede banget. Jadi kita akan lihat nanti apakah dari Kejaksaan Agung pada saat dibawa ke persidangan benar-benar bisa menyeret nama-nama ataupun orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Apa kabar juga dengan partai yang mengusung dari Johnny J. Plate ini. Terus juga dengan Anies Baswedan, katanya dugaannya bahwa ada aliran dana yang didapatkan di sini untuk biaya kampanye nanti. Itu adalah dugaannya. Tapi menurut aku apakah itu benar atau tidak, patut ditelusuri. Kalau ngomongin gini, mungkin ada yang pro dan kontra dengan topik aku ini, yang mengatakan mana buktinya, jangan cuma ngomong doang. Betul, ngomongin soal bukti, dalam dunia hukum itu ada 5 alat bukti teman-teman. Dan untuk menentukan sesuatu hal itu fakta harus ada 2 alat bukti ya.
Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat adalah kelima alat bukti. Dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka atau satu hal itu menjadi fakta. Logikanya gini ya, kita awali dengan logika. Kalau yang dikorupsi adalah 8 triliun, tapi laporan dari LHKPN miliknya Johnny J. Plate itu hanya 191 miliar, artinya 1 triliun itu 1.000 miliar loh. Artinya uangnya kemana larinya gitu. Kan kita mikir gitu. Gak mungkin lah seorang Johnny J. Plate melakukan korupsi itu sendiri. Dan menurut aku harus ada sesuatu hal yang benar-benar menjadi terobosan gitu. Makanya aku gak ngerti apakah usulan dari Menko Polhukam Mahfud MD tentang tindak pidana pencucian uang dan juga memiskinkan koruptor itu sudah akan segera disahkan oleh anggota DPR. Mudah-mudahan sih segera disahkan, karena aku melihat banyak kok koruptor di Indonesia pada saat keluar tetap kaya raya, bahkan disambut oleh, aku pernah lihat ya, langsung aku sebut aja namanya adalah Anies Baswedan. Bukan Anies Baswedan, sorry. Aku lupa, dari partainya Pak SBY dulu ya, sorry salah, aku diserang lagi ya. Itu juga Anies Urbaningrum, nah itu dia maksudku ya. Itu juga kan baru keluar dari penjara karena kasus korupsi. Aku lihat di beberapa daerah itu ada penyambutan, selamat datang Anies Urbaningrum. Gila. Itu bukankah glorifikasi? Kalau kasusnya dulu kayak Saiful Jamil juga glorifikasi ya, habis dikeluar penjara ada glorifikasi juga tapi di TV. Tapi kalau ini aku lihat tuh di daerah doang, di beberapa daerah gitu ada selamat datang gitu. Itu kan aneh bagi aku pribadi. Makanya bagi aku adalah yang bisa efisien untuk menghentikan budaya korupsi di Indonesia itu adalah dengan membuat aturan undang-undang, dan kita mulai dari kepala teman-teman. Karena apa ya? Kalau mau menghandle sebuah ular, kita harus menghandle dari kepala, bukan dari buntutnya. Nanti buntut itu bisa ngikut semuanya. Kalau pimpinannya, orang-orang besarnya itu diberikan hukuman yang maksimal, dimiskinkan, karena mereka kan sangat begitu rakus dengan harta ya, udah kaya raya masih aja korupsi, jadi mereka sebegitu cintanya sama uang, makanya dimiskinkan aja dengan apa yang dia cintai begitu. Aku yakin sampai ke bawah-bawah mereka akan takut melakukan korupsi seperti itu. Ya sudahlah, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Apakah akan menyeret orang-orang besar lainnya? Kayaknya nggak mungkin kalau cuma 1-2 orang yang terlibat dalam kasus ini. Ada 6 orang sih yang sudah menjadi tersangka. Aku yakin ada lebih besar dari ini semua, dan kita lihat nanti dalam persidangan. Semoga dari Johnny J. Plate juga akan berbicara banyak, dan mudah-mudahan please hukumannya jangan sekedar hukuman penjara dong, harus ada dimiskinkan, diambil hartanya, itu harus seperti itu. Karena kalau cuma hukuman penjara, ya kita tahu lah ya, banyak di Indonesia itu baru dihukum misalnya 2/3 dari hukumannya dari kasus korupsi, tiba-tiba dinilai oleh kalapasnya sudah berkelakuan baik, bisa bebas. Karena dengan kasus yang seperti kita tahu juga ada yang mantan jaksa di Indonesia juga seperti itu. Jadi please, dimiskinkan adalah menurut aku lebih efisien dibandingkan hanya sekedar penjara, karena penjara itu ada banyak remisi ini dan itu, banyak isu lah mengenai penjara. Thank you very much for watching ya. Dan terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook page Kode Anjasa Semara. Sampai jumpa.